Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan menguraikan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu tentang termokimia. Apa yang kita rasakan ketika kita berada di hadapan api unggun, yang pastinya akan panas sekali. Nah, api unggun itu merupakan sumber pembakaran atau reaksi pembakaran kalau di dalam fenomena kimia. Ternyata dari reaksi pembakaran menghasilkan suhu panas untuk lingkungannya. Reaksi antara reaksi kimia dengan perubahan suhu ini disebut sebagai termokimia. Termokimia terdiri dari dua kata, yaitu pertama termo dan kedua kimia. Termo adalah yang berarti panas, jika di dalam bahasa kimia yaitu kalor. Kimia bisa disebutkan dengan reaksi kimianya. Jadi termokimia secara bahasa yaitu hubungan antara reaksi kimia dengan kalor atau panas. Dimulai dari alam semesta kita begitu luas, maka para ilmuwan ini menganalogikan ilmuannya mereka dan membuat dua istilah, yaitu ada yang disebut dengan sistem dan ada disebut dengan lingkungan. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Atau dalam istilah lain, sistem ini adalah objek penelitiannya. Sementara lingkungan adalah sesuatu yang di luar dari sistem. Misalkan dalam suatu wadah, di dalam wadah tersebut terdapat asam klorida atau HCl, lalu ke dalam larutan tersebut ditambahkan logam magnesium, lalu ketika diidentifikasi manakah yang disebut dengan sistem dan manakah yang disebut sebagai lingkungan, maka yang menjadi pusat perhatian di dalam wadah tadi yaitu zat kimianya yang berisi HCl dan logam. Jadi sistemnya adalah larutan HCl, lempengan logam, maka itu adalah sistemnya atau kimianya sebagai sistem, jadi objek penelitiannya. Sementara lingkungannya yaitu segala sesuatu yang di luar sistem, yaitu HCl dan Mg diletakkan di wadah, artinya lingkungan itu disebut sebagai wadah. Dan pastinya di sekitar wadah itu ada udara, maka udara tersebut masuk ke dalam lingkungannya. Maka itulah interaksi energi antara sistem dan lingkungan. Dan selanjutnya mengenai entalpi. Lalu setelah interaksi energi antara sistem lingkungan, di dalam termokimia itu adalah istilah yang disebut dengan entalpi. Kalau tadi energi di dalam atau total energi di dalam suatu materi atau dalam suatu sistem, lalu entalpi adalah total suatu panas pada suatu sistem atau pada suatu materi. Entalpi disimbolkan dengan H, artinya yaitu total panas di dalam suatu sistem atau materi di dalam keadaan tekanan tetap. Entalpi itu adalah suatu energi juga. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa besar entalpi dalam suatu sistem, akan tetapi kita bisa menentukan perubahan entalpinya. Jadi yang akan kita tentukan adalah delta H-nya, yang artinya adalah perubahan entalpi. Yang tadi entalpi disebutkan total panas delta H, ini bisa kita katakan sebagai kalor atau reaksinya. Delta H merupakan perubahan entalpi. Ini merupakan fungsi keadaan di mana fungsi keadaan ini adalah suatu besaran yang hanya dipengaruhi keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Jadi kalau mau mencari delta H itu
tidak peduli jalannya bagaimana, yang penting keadaan awal dan keadaan akhirnya saja yang kita lihat. Maka ketika mencari delta H itu, tinggal kurangi nilai entalpi dari produknya dikurangi dengan entalpi reaktannya. Misalkan nilai H produknya itu lebih besar dari H reaktannya, maka ini akan didapatkan nilai delta H bernilai positif karena nilai yang besar dikurang nilai kecilnya. Berarti nilai delta H-nya akan positif. Sementara kalau misalkan nilai dari H produknya itu lebih kecil daripada H reaktannya, berarti nilai yang kecil dikurangi nilai yang besar pasti nilainya akan bernilai negatif. Jadi berdasarkan nilai besaran ini, yang satu nilai positif dan yang satu nilai negatif, maka delta H-nya akan memiliki dua sifat atau dua jenis, yaitu delta H plus disebut sebagai atau bersifat endoterm, sedangkan delta H minus, delta H negatif, bisa disebut sebagai atau bersifat eksoterm. Jadi berdasarkan nilai delta H, kita akan mendapatkan dua jenis reaksi. Yang pertama reaksi endoterm dan yang kedua disebut dengan reaksi eksoterm. Setelah itu kita akan menguraikan sedikit reaksi endoterm. Di dalam reaksi endoterm, nilai dari entalpi produknya itu adalah dia lebih besar daripada entalpi reaktannya, sehingga nilai delta H-nya akan bernilai positif. Reaksi endoterm dicirikan ketika sistem tersebut di dalam satu reaksi, dia akan menyerap kalor atau menyerap panas dari lingkungannya. Berarti kalau panas lingkungannya diambil ke dalam sistem, maka di lingkungan tersebut panasnya akan berkurang dan otomatis terjadi penurunan suhu lingkungan atau lingkungannya menjadi lebih dingin. Contoh reaksinya adalah CaCO3 dalam bentuk padat, di mana ini adalah suatu padatan itu akan terurai menjadi CaO padat dalam bentuk padatan. Dan gas CO2 juga dalam bentuk padatan, maka itu adalah contoh reaksi dengan sifat endoterm atau dengan nilai delta H+. Lalu setelah reaksi endoterm, saya juga akan menguraikan sedikit apa itu reaksi eksoterm. Untuk nilai reaksi eksoterm ialah nilai dari entalpi produknya. Nilai dari entalpi produknya itu adalah kebalikan dari reaksi endoterm. Sistem ini akan melepas panasnya atau melepas kalor ke lingkungan dan otomatis suhu lingkungan menjadi naik dan suhunya menjadi panas. Baik, mungkin itu saja tugas tentang termokimia, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah pengucapan. Mudah-mudahan tugas saya ini dapat dipahami oleh Ibu, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.